Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat berkarya. Masih di channel C2 Speed. Pagi ini banyak permintaan teman-teman dari subscriber ataupun eh, penonton yang lainnya ya, tentang bagaimana cara membuat atau memapas noken as dengan alat seadanya atau tanpa mesin kopi atau tanpa mesin eh, pemapas noken as yang seharusnya ya. Mungkin di antara kalian belum tentu kalian memiliki satu buah mesin khusus untuk membuat atau merubah noken as pada sepeda motor 4 tak. Ada juga yang masih menggunakan dinamo ataupun sanyo, dan ada juga beberapa masukan ya setelah saya mengupload bagaimana cara mengukur durasi noken as dengan versi manual atau versi saya ya. Dari video tersebut banyak masukan dari penonton semua, sahabat semua, bagaimana sih cara membuat atau memapas noken as dengan alat seadanya dan meminta untuk direviewkan ya. Ada juga yang meminta saya nih punya nih misalkan gini, saya nih punya nih satu buah dinamo yang sudah dimodifikasi dan menggunakan gerinda ataupun puli dengan amplas untuk membuat noken as atau memapasnya, dan bagaimana cara proses perhitungan dan pengerjaan pada pemapasan noken as tersebut. Oke, untuk memenuhi permintaan kalian silahkan simak dan tonton sampai habis. Ini adalah sepenggal kisah waktu saya belajar atau pertama kali membuat dan merubah ataupun memapas camshaft atau noken as pertama kali ya. Silahkan tonton sampai habis dengan menggunakan bahan noken as bekas aja ya. Noken as bekas yang sudah habis seperti ini guys, yang sudah habis. Lalu kita tambah daging menggunakan lasan ya, menggunakan bekas ring piston, dan kita las ke sini, dan sudah saya sedikit rapihkan sedikit ya, namun ada beberapa permukaan yang masih kurang rata ya. Kalau untuk praktek gak usah yang bagus, takutnya nanti gagal gitu ya. Dan video ini saya peruntukkan buat kalian yang masih awam atau masih coba-coba ya, karena saya juga mempunyai beberapa jenis mesin untuk membuat noken as ya, dan kita akan reviewkan satu buah noken as di mana saya pertama kali membuat atau merubah noken as pada sepeda motor ya. Dan ini di sini sudah tersedia sebuah bahan dari sepeda motor Honda Astrea. Tetap ikuti, jangan kemana-mana, kita langsung akan mengerjakannya sekarang juga. Oke guys, noken as yang sudah rusak ini ya, kita akan modifikasi, dan sudah ditambah lasan dan sudah sedikit saya rapikan, namun masih ada beberapa permukaan yang kurang rata ya, seperti ini. Dan jangan lupa dibubut ya bagian solokan ini, jadi berapa saja untuk dijadikan patokan kepresisian antara pinggir ini dan pinggir sebelah sini ya, permukaan pada lob pada bagian ini ataupun pada bagian sebelah sini ya. Sebelah sini atau sebelah sininya harus benar-benar rata ya, tidak muncul pada bagian tengah, harus sama-sama rata ya. Dan silakan bubut bagian solokan ini sesuai kebutuhan, dibikin berapa saja silakan, dan untuk membuat pinggangnya pun silakan dibuat berapa saja ya, dan
kita ikuti tutorial bagaimana dimana saya pertama kali membuat noken as menggunakan mesin Sanyo ya atau dinamo dengan menggunakan alat seadanya. Kita langsung aja guys. Oke, pertama-tama kita buat bagian buang dulu ya. Kita rubah bagian buang dulu, dan di sini terpasang satu buah rocker arm pada bagian buang tanpa menggunakan rocker arm bagian isap ya, biar lebih mudah cara menghitungnya buat pemula. Dan langsung aja kita sikat papas habis. Lakukan pemasasan awal pada bagian hubungan ini ya, sampai sini dulu, sampai sini pemapasan awal. Dan jika sudah mencapai target pinggang, baru diukur di head menggunakan gigi sintrik. Untuk tahap awal papas bagian ini dulu ya, sampai dengan sini. Oke, jika target sudah tercapai ya, misalkan di sini saya bikin selokan 15, diameter selokan 15 ya, dan saya bikin pinggang menjadi 17 mili, menjadi 17 mili, 17 mili, dan pastikan setelah target 17 mili tadi tercapai, kita mengukurnya di head, dan pastikan juga ketinggian selokan dan lob rata ya, tidak ada yang tinggi sebelah atau sebelah sini tinggi, sebelah tinggi, sebelah sini pendek. Usahakan rata. Untuk profil bebas ya, untuk profil bebas. Ini juga menggunakan noken as yang sudah rusak, dan saya tambah daging menggunakan ring piston bekas. Untuk profil bebas, dan ini sudah mencapai target, dan kita akan mengukurnya di silinder head ya, seperti ini kurang lebih.
mengukur di silinder head di mana titik bukaan dan titik klep menutup. Head menggunakan Honda Astrea Supra lama ya, dengan gigi sintrik 28 mata. Dan setelah terpasang seperti ini, pastikan setelan klep disesuaikan ya, disesuaikan dengan standarnya ataupun sesuai selera ya. Ada yang menggunakan 0,10 atau 0,15 atau 0, berapa ya, tergantung selera. Dan jika seperti di video sebelumnya ya, mengukur durasi atau menambah atau merubah durasi, kita menghitung menggunakan gigi sintrik. Jika pada standar menggunakan 5 ya, biasanya 5 dari center top ini, 5 gigi ya, 5 gigi ke sini. Dan ini untuk bagian isap yang terpasang, bagian buang, toker arm bagian buang yang terpasang. Jika dari center top 5 gigi ke bawah, kita tambah durasinya menjadi 4 ya, karena durasi adalah waktu atau berapa lama bukaan klep dari mulai membuka sampai menutup. Dan kita durasinya bertambah, ditambah yang tadinya jadi 5, standarnya 5, kita jadikan 4 misalkan ya. Dan menutup jika awalnya 2 atau 1,5 gigi dari titik overlap yang sudah kita tandai ya, kita tandai, kita tambah menjadi 2,5 ataupun berapa ya, sesuai kemauan kalian. Dan jika sudah pas durasi yang sudah diinginkan, kita haluskan dan kita rapikan profilnya. Kita haluskan menggunakan gerinda duduk dengan amplas bekas ya, supaya tidak terlalu termakan, karena ini tujuannya hanya untuk menghaluskan. Kita mulai. Lakukan sampai benar-benar halus, dan jangan coba-coba menggunakan amplas yang masih tajam, nanti yang ada durasinya robah lagi. Dan usahakan juga bagian ini jangan ada yang runcing ya, jangan sampai ada bagian-bagian yang meruncing. Usahakan supaya menjadi semua permukaannya halus, apalagi pada bagian lob ini ya. Kilo 5.
Menggunakan alat seadanya seperti ini membutuhkan keterampilan tangan juga ya dalam membuat atau memodifikasi noken as ini. Dikarenakan harus benar-benar center ya atau rata, tidak tinggi sebelah. Oke, jika sudah halus seperti ini, jangan lupa untuk mengukurnya lagi di silinder head. Apakah ukurannya masih sesuai dengan yang kita buat tadi ya, dan pastikan ukurannya tetap sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi. Oke, dan kita akan coba untuk memutarnya ya, bagaimana ketika klep bekerja yang sudah kita modifikasi ini menggunakan bahan yang sudah ya sudah hancur lah. Sep. Seperti ini guys. Yakin mana bawa ciptaan bahwa banget ya temannya bosnya mata di bawah gitu dalam dipikirain namanya kunaon gitu. Dan saat overlap ya, ketika titik top center ini berada di sini, overlap kurang lebih tingginya segini guys. Oke, kita lanjut ke bagian isap. Dan untuk bagian isap ya, sama triknya seperti tadi, kita buang dulu bagian ini. Lalu jika sudah mengenai target, misal selokan dibuat 15 mili, maka target hubungan akan dibuat menjadi 17 mili, dan kita akan buang dulu bagian ini ya, bagian ini sama seperti yang tadi, bagian ini. Dan jika sudah mencapai target menjadi 17 mili pinggangnya, kita akan langsung ukur di head untuk memastikan durasinya berapa.
Oke guys, jika sudah mencapai target ya, pinggangnya pada bagian pinggang buang 17 dan pada bagian pinggang isap juga 17. Jangan lupa langsung mengukur pada silinder head ya, seperti ini, dengan keadaan terpasang ya rocker arm bagian isapnya seperti ini guys. Dan untuk triknya ya, jika pada cam standar biasanya klep isap membuka satu gigi sebelum TMA belakang dan menutup 5 gigi sebelum TMA depan. Dan untuk durasinya bisa digeser menjadi membuka di 2 titik atau di 2 gigi sebelum TMA belakang dan menutup di 4 gigi atau 3,5 gigi sebelum TMA depan dengan setelan klep standar ya, normal. Oke, jika sudah kena ukurannya kita haluskan menggunakan gerinda duduk ya yang halus. Haluskan sampai semua permukaannya halus ya, semua permukaannya halus, dan pastikan menggunakan amplas bekas agar durasi yang kita ukur tadi tidak berubah. Oke, jika sudah halus seperti ini guys. Aduh, banyak bagian yang kurang rapi ya, maklum bahannya juga jelek tadinya ya, yang sudah kita tambah dengan lasan. Jika sudah seperti ini, halus seperti ini, kita langsung cek bagaimana posisi ketika overlap, apakah klep isap dan buang saling bertabrakan. Oke, lalu kita pasang 2 buah rocker arm ya, seperti biasanya. Terpasang 2 buah rocker arm dan pastikan setelan klep ini pada posisi normal ya, atau standar ukuran klepnya. Dan kita akan coba putar dan kita akan cek bertabrakan atau tidak klep isap dan buang saat di posisi overlap ya. Oke. Jika terlalu rapat seperti ini menandakan bahwa overlap lip pada overlap cukup tinggi ya. Nah, cukup tinggi seperti ini. Nah, memang ada sedikit jarak ya, tapi untuk titik amannya jika terjadi overlap dengan posisi klep seperti ini hampir kena ya, hampir bertubrukan. Kita atasi dengan mengecilkan bibir dari payung klep ini ya, 0, sekian mili atau 0,5 mili pada bagian isap dan 0,5 mili pada bagian buang di tukang bubut, agar menghindari terjadinya bertabrakan antara klep isap dan klep buang. Oke, apa cukup dimengerti? Dan kita akan putar kembali ke posisi top ya, normal seperti biasa, ke posisi top lagi. Oke.
seperti ini penampakan noken as yang kita garap tadi ya, dengan menggunakan bahan noken as bekas yang ditambah daging menggunakan ring piston bekas. Seperti ini profilnya guys. Mungkin barusan adalah video atau reka ulang atau olah TKP. Oh, jadi olah TKP. Reka ulang waktu saya pertama kali memodifikasi noken as dengan mesin seadanya ya. Pasti timbul pertanyaan, Mas, kenapa nggak pakai mesin kopi atau kenapa nggak pakai mesin ini? Itu dikarenakan ada dua faktor ya. Yang pertama, ada teman-teman semua yang masih awam ingin menggunakan alat mereka seadanya, dan mungkin itulah tadi jawaban dari saya, menggunakan alat seadanya dan bahan seadanya juga ya. Malahan menggunakan noken as yang sudah aus lalu ditambah daging menggunakan bekas ring piston. Dan untuk percobaannya nanti apakah noken as tersebut sempurna atau tidak, mungkin setelah saya upload video ini mungkin saya akan reviewkan ya untuk kelayakan pakai atau tidaknya noken as yang saya bikin tadi. Dan mungkin itu hanyalah sebuah cara saya untuk menjawab pertanyaan kalian. Silahkan jika kalian bisa mengerti dengan baik, silahkan tiru atau ikuti trik-trik berikut. Dan pasti banyak yang mengatakan, wah kok mesinnya gini, emang situ punya, kamu punya? Belum tentu kan, belum tentu semua kalangan mempunyai mesin yang seharusnya gitu. Makanya ada teman-teman yang request menggunakan mesin seadanya, dan saya udah bikin ya. Semoga puas, dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Di sini kami semua belajar ya, masih belajar, dan semoga video ini selalu bermanfaat untuk saya, Anda, dan orang lain. Dan untuk cara hitungnya saya udah beberapa kali mengupload ya, dan direkomendasikan di sini nih. Oke, selamat mencoba. Terima kasih lah. Oke, semoga video tadi cukup bermanfaat ya buat kalian para pemula atau yang masih coba-coba membuat atau memodifikasi bagian pada camshaft atau noken as ya. Tadi adalah sebuah tutorial bagaimana cara memapas atau memodifikasi noken as dengan alat seadanya, dan ini adalah request dari teman-teman YouTube atau subscriber saya yang ingin direviewkan dengan alat sederhana ya. Semoga video tadi bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe atau share ke teman-teman kalian. Untuk yang sudah berwawasan lebih, jika ada yang menonton, silahkan berkomentar untuk masukannya. Namun video tadi adalah sebuah tutorial bagaimana cara memodifikasi noken as dengan alat seadanya ya. Semoga bermanfaat, terus berkarya. Selamat pagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.